Audio Jungle. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in this channel. Let me introduce myself. My name is Nur Hasanah, and you can call me Dahana. I am a student of Department Basic Education at Sultan Ageng Tirtayasa University Class of 2019. In this video, I will discussion about thermodynamics. Seperti yang udah kakak bilang tadi, di video kali ini kita akan membahas tentang termodinamika. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih termodinamika itu? Termodinamika. Nah, apa sih termodinamika itu? Jadi, termodinamika adalah ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor, perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan juga kespontanan proses. Prinsip-prinsip termodinamika pada ilmu pengetahuan lainnya, seperti gambar di atas, kita dapat melihat bahwa metalurgi, kimia, mesin, reaktor nuklir, biologi, kelautan, dan juga meteorologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan lain yang menerapkan prinsip-prinsip termodinamika. Sistem termodinamika adalah bagian dari jagat raya yang diperhitungkan. Sebuah batasan yang nyata atau imajinasi memisahkan sistem dengan jagat raya, yang disebut dengan lingkungan. Klasifikasi sistem termodinamika berdasarkan pada sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan materi, kalor, dan juga entropi adalah sistem dan juga lingkungan. Ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan juga lingkungan. Yang pertama ada sistem tertutup. Terjadi pertukaran energi, panas, dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Rumah hijau adalah contoh dari sistem tertutup di mana terjadi pertukaran panas tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Apakah suatu sistem terjadi pertukaran panas, kerja, atau keduanya biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya. Pembatas adiabatik adalah tidak memperbolehkan pertukaran panas, sedangkan pembatas rigid adalah tidak memperbolehkan pertukaran kerja. Yang kedua adalah sistem terisolasi. Tak terjadi pertukaran panas, benda, ataupun kerja dengan lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi adalah wadah terisolasi seperti tabung gas terisolasi. Sistem terbuka. Sistem terbuka terjadi pertukaran energi, panas, dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut dengan permeable. Samudra merupakan contoh dari sistem terbuka. Dalam analisa sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Ketika sistem dalam keadaan seimbang, dalam kondisi yang ditentukan, ini disebut dalam keadaan pasti atau keadaan sistem. Hukum awal atau hukum ke-0 termodinamika yang menyatakan bahwa jika dua buah benda berada dalam kondisi keseimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka benda ketiga tersebut berada dalam keseimbangan termal satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan animasi berikut ini. Apa yang terjadi saat dua benda berbeda suhu didekatkan? Cobalah sediakan sebongkah es dan juga secangkir kopi panas. Jika es dimasukkan ke dalam kopi panas perlahan-lahan, es akan mencair dan bercampur dengan kopi. Pada saat itu, kopi mengalami penurunan suhu. Jika suhu es, kopi panas, suhu es kopi diukur secara teliti, akan didapati bahwa suhu es kopi akan lebih tinggi daripada suhu es dan lebih rendah daripada suhu kopi panas. Begitu juga jika kita memasukkan bola panas ke dalam es yang dingin. Lama-kelamaan, suhu bola akan turun dan suhu es akan naik atau mencair. Akhirnya, suhu bola panas dan juga es akan tetap sama. Hal penting yang dapat disimpulkan dari fenomena ini adalah jika dua zat berbeda suhu dipertemukan,
Suatu ketika, suhu kedua zat akan tetap sama. Kondisi saat suhu kedua zat sama disebut dengan kesetimbangan termal. Hukum 1 termodinamika. Hukum pertama termodinamika berbunyi, kalor yang masuk atau keluar dari sistem sama dengan kerja yang dilakukan ditambahkan dengan energi dalam sistem. Secara sistematis ditulis dengan Q sama dengan delta U ditambah W. Bila kalor masuk ke sistem, maka tanda positif ditambah pada Q menjadi plus Q. Tetapi, bila kalor diambil dari sistem, maka kalor menjadi negatif ditulis dengan min Q. Sebaliknya, dengan kerja yang dilakukan oleh sistem atau keluar dari sistem bertanda positif plus W. Dan kerja yang diberikan ke sistem bertanda negatif W, atau secara sistematis dapat dituliskan sebagai delta U sama dengan Q dikurangi W. Proses-proses termodinamika. Proses isobarik. Proses isobarik merupakan proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalor yang masuk. Yang dimana berarti sistem melakukan usaha. Berdasarkan uraian tersebut, pada proses isobarik berlaku persamaan delta U sama dengan Q dikurangi W. Proses isotermik. Proses isotermik merupakan proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Merupakan hukum Boyle. Pada proses ini berlaku persamaan berikut. PV sama dengan konstan, P1V1 sama dengan P2V2. Berdasarkan persamaan perubahan energi dalam, didapatkan bahwa usaha yang dilakukan sama dengan jumlah kalor yang diberikan. Karena suhunya tetap, maka pada proses isotermik tidak terjadi perubahan energi dalam. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai Q sama dengan W. Proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Proses adiabatik dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-rapatnya, sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Contoh alat yang dapat menjelaskan proses adiabatik adalah termos. Prinsip kerja termos itu sederhana. Termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan. Kalau tidak ada interaksi antara sistem dan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dan juga termos dalam lingkungan. Kalau tidak ada interaksi antara sistem dan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya, tidak terjadi pertukaran temperatur. Dengan menggunakan bahan adiabatik ini, termos mampu mempertahankan suhu air yang berada di dalamnya. Air panas yang sudah masuk ke termos tidak akan cepat dingin. Secara sistematis, persamaan proses adiabatik adalah delta U sama dengan negatif W. Proses isohorik. Pada proses isohorik, sistem tidak mengalami perubahan volume walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Ini memberikan pengertian bahwa sistem tidak melakukan atau menerima usaha. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan sistem atau yang dilakukan lingkungan pada sistem sama dengan 0. Secara sistematis, persamaan proses isohorik dituliskan dengan delta U sama dengan Q. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak penerapan yang dilakukan pada hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, seperti termos, lalu ada mesin kendaraan bermotor, lemari es, ataupun pendingin ruangan. Semua benda ini menggunakan hukum termodinamika untuk melakukan perpindahan kalor dan melakukan usaha. Penerapan proses isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Penerapan proses isobarik. Proses isobarik ini dapat dijumpai pada kasus pemanasan air di dalam ketel mesin uap sampai ke titik didihnya dan diuapkan sampai air menjadi uap.
Kemudian, uap tersebut disuperpanaskan dengan semua proses berlangsung pada suatu tekanan konstan. Sistem tersebut adalah H2O di dalam sebuah wadah yang berbentuk silinder. Sebuah pengisap kedap suara yang tak mempunyai gesekan dibebani dengan pasir untuk menghasilkan tekanan yang didinginkan pada H2O dan untuk mempertahankan tekanan tersebut secara otomatis. Kalor dapat dipindahkan dari lingkungan ke sistem dengan menggunakan pembakaran busen. Jika proses tersebut terus berlangsung cukup lama, maka air akan mendidih dan sebagian air tersebut akan berubah menjadi uap. Penerapan proses isohorik terjadi pada suatu kipas dan baterai dalam sebuah wadah tertutup. Kipas bisa berputar mengubah energi yang disumbangkan baterai. Untuk kasus ini, kipas, baterai, dan udara yang berada dalam wadah dianggap sebagai sistem. Ketika kipas berputar, kipas melakukan kerja terhadap udara yang ada pada dalam wadah. Pada saat yang sama, energi kinetik kipas berubah menjadi energi dalam udara. Energi listrik pada baterai tentu saja berkurang karena sudah berubah bentuk menjadi energi dalam udara. Contoh ini hanya mau menunjukkan bahwa pada proses isohorik, volume selalu konstan. Kerja masih bisa dilakukan terhadap sistem, kerja yang tidak dilakukan atau kerja yang tidak melibatkan perubahan volume. Penerapan proses isotermal. Penerapan isotermal ini terjadi pada AC. AC atau yang biasa disebut dengan air conditioner atau pengkondisian udara merupakan seperangkat alat yang mampu mengkondisikan ruangan yang kita inginkan menjadi lebih rendah suhunya dibandingkan suhu lingkungan sekitarnya. Penerapan proses adiabatik. Penerapan adiabatik terjadi pada prinsip kerja mesin diesel. Motor diesel dikategorikan dalam motor bakar torak dan mesin pembakaran dalam. Prinsip kerja motor diesel adalah merubah energi kimia menjadi energi mekanis. Energi kimia didapatkan melalui proses reaksi kimia yaitu pembakaran dari bahan bakar solar dan udara di dalam silinder. Pada motor diesel, ruang bakarnya bisa terdiri dari satu atau lebih tergantung pada penggunaan dan dalam satu silinder dapat terdiri dari satu atau dua torak. Pada umumnya, dalam satu silinder motor diesel hanya memiliki satu torak. Siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tinggi yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Usaha total yang dilakukan oleh sistem untuk satu siklus sama dengan luas daerah di dalam siklus pada diagram P dikurangi V, di mana hubungan tekanan P dan volume V. Siklus Carnot terdiri atas 4 proses, yaitu 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermik. Lihat pada gambar, kurva AB dan CD adalah proses isotermis, sedangkan BC dan DA adalah proses adiabatis. Sejumlah gas ideal mengalami proses isohorik sehingga untuk menjawab masalah ini kita harus mengetahui beberapa proses dalam pengelolaan gas ideal. Proses isobarik mengelola gas ideal dalam ruang tertutup dengan tekanan konstan, sehingga besaran yang berubah adalah temperatur dan volume. Ketika volumenya berubah, partikel-partikel tersebut bekerja keras terhadap ruang tertutup. Jadi jawaban yang benar adalah B. Tekanan gas tetap. Gas yang berada di dalam sistem diberi kalor sebesar 200 Joule. Setelah itu, gas diberi usaha sebesar 125 Joule. Berapakah perubahan energi dalam gas? Pembahasan. Diketahui Q sama dengan 200 Joule, W sama dengan negatif 125 Joule. Ditanyakan delta U. Perubahan energi dalam gas. Delta U sama dengan Q dikurangi W.
delta U sama dengan 200 dikurangi negatif 125. Delta U sama dengan 325 Joule. Volume awal tabung mula-mula 500 cm3. Setelah piston diberi beban 1 kg, volume berubah menjadi 400 cm3. Pada piston tersebut, terjadi penyusutan dan dibebaskan kalor sebanyak 2 kalori. Dan luas permukaan piston 10 cm2. Berapakah perubahan energi dalam gas? Pembahasan. Diketahui V1 sama dengan 500 cm3, V2 sama dengan 400 cm3, M sama dengan 1 kg, Q sama dengan 2 kal, A sama dengan 10 cm2. Ditanyakan delta U. Sebelum mencari delta U, dicari terlebih dahulu usaha pada sistem dengan persamaan W sama dengan P dikali delta V. Dan besar tekanan dicari dengan persamaan P sama dengan F dikalikan A sama dengan 1 dikali 10 per 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 4. Sehingga W sama dengan P kali delta V. W sama dengan P dikali V2 dikurangi V1. W sama dengan 10 pangkat 4 dalam kurung 4 dikali 10 pangkat min 4 dikurang 5 dikali 10 pangkat min 4. W sama dengan negatif 10. W sama dengan 1 Joule. Hasil negatif artinya sistem menerima usaha yaitu sebesar 1 Joule. Perubahan energi dalam gas dicari dengan persamaan Q sama dengan delta U ditambah W. Delta U sama dengan Q dikurangi W. Delta U sama dengan negatif 4,8 dikurangi negatif 1. Delta U sama dengan negatif 3,8 Joule. Nah, gimana videonya? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk menyaksikan video part 2 dari Kak Adita Andini setelah video ini. Terima kasih telah menonton. Dadah!